Oke, ya selamat siang. Selamat datang Ibu di ujian komprehensif. Jadi ujiannya akan melewati 3 tahap. Yang pertama simulasi mengajar, yang kedua wawancara, yang terakhir pelantunan Trisanggil. Ya, Untuk simulasi maksimal 10 menit. Nanti saya peringatkan kalau sudah waktunya akan habis. ya, ini Bu. Kalau Ibu mau share PPT, Iya Bu, saya jadikan host dulu ya. iya Bu. Ya, sudah. Silahkan Ibu bisa mulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik di bawah lindungan Ida Sang Yang Widi. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita awali dengan doa belajar. Doa belajar hari ini akan dipimpin oleh Linda. Silakan Linda untuk memimpin doa belajar. Oke, terima kasih Linda sudah memimpin doa belajar pada hari ini. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oh, Nanta kenapa tidak hadir dia hari ini? Sakit. Ya, kita doakan semoga Nanta cepat sehat supaya bisa bergabung kembali belajar bersama-sama di kelas. Ada lagi yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya selain Nanta. Baiklah anak-anak, pada hari ini adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Trihita Karana. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian Trihita Karana. Perhatikan ke depan anak-anak, di sini ada 3 gambar yang Ibu tampilkan. Gambar-gambar ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, gambar yang pertama coba Ibu minta tolong sama RP. Gambar apa ini RP? Ya, ini adalah gambar umat Hindu sedang bersembahyang. Kemudian gambar yang kedua, silakan Waryanti. Ya, ini adalah gambar orang sedang mebat atau menolong tetangga yang sedang memiliki acara. Kemudian yang terakhir, gambar yang ketiga, Ibu minta tolong Wayan Suke bisa dijelaskan ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar, betul sekali jawabannya, gambar orang yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ketiga gambar ini ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Nah, di mana yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Linda bahwa itu adalah orang yang sedang bersembahyang di pura. Jadi kita sebagai umat Hindu harus melakukan persembahyangan di pura setiap hari suci. Apakah kalian pernah ke pura? Ya, bagus sekali semuanya pernah. Karena kita wajib melakukan persembahyangan. Kalau hari raya besar wajib melakukan persembahyangan di pura. Hari-hari biasa kita bisa bersembahyang di rumah. Kemudian, apakah gambar yang kedua, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar yang kedua? Bagaimana Wayan Suka? Iya, bagus sekali. Jadi pernah ya menolong tetangga biasanya. Kemudian ada saudara yang sedang memiliki acara, jadi kita wajib menolong. Nah, yang ketiga, gambar ketiga. Ya, Swandika apa penjelasannya tadi? Iya, jadi ini kita sering lakukan di sekolah, bukan hanya di lingkungan rumah. Kita biasa di sekolah membersihkan lingkungan sekolah supaya sekolah kita menjadi bersih. Nah,
Nah, berkaitan dengan materi hari ini, ketiga gambar ini ada kaitannya. Gambar-gambar ini akan membuat kita merasa bahagia. Dari ketiga gambar ini, yang mana yang paling membuat kalian merasa bahagia? Oh ya, tadi eh, Swandika menjawab gambar yang nomor 2. Katanya setelah selesai mebat bisa makan bersama. Kemudian ya, Linda gambar pertama katanya, karena saat melakukan persembahyangan, Linda bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Nah, yang ketiga, ya, jadi ini semua gambar ini ada kaitannya ya. Gambar-gambar ini bila kita terapkan dalam kehidupan akan membuat kita merasa bahagia. Nah, sekarang kita masuk di materi hari ini. Trihita Karana. Coba Ibu minta tolong yang dari tadi diam itu di sudut sana ada Komang Raditya. Bacakan dulu Komang Raditya. Ya, jadi Trihita Karana ini berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata Tri, Hita, dan Karana. Tri ini artinya adalah 3, Hita artinya adalah kebahagiaan, sedangkan Karana adalah penyebab. Sekarang Ibu minta tolong siapa yang bisa membacakan pengertian Trihita Karana secara lengkap. Ya, Ibu minta tolong sama Junita. Bagus sekali. Berikan aplaus untuk Junita. Jadi, Trihita Karana ini adalah 3 penyebab kebahagiaan. Sekarang kita kembali lagi ke gambar yang Ibu tampilkan tadi. Nah, gambar-gambar ini ada kaitannya dengan materi kita. Jadi, gambar ini semua berkaitan dengan kebahagiaan. Jadi, yang pertama ini, apa kira-kira bahagianya? Ya, jadi bila kita melakukan persembahyangan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan kehadirannya secara langsung ya, tetapi kita bisa merasakan beliau hadir saat kita melakukan persembahyangan. Jadi kita sebagai umat Hindu harus rajin bersembahyang. Kalau pagi bisa bersembahyang di rumah, kalau siang kan kita melakukan persembahyangan bersama di sekolah. Nah, kalau sore di rumah lagi. Gambar yang kedua ya, ini tidak lama lagi kita Hari Raya Galungan. Nanti kita bisa melakukan acara seperti ini, mebat di rumah, kumpul bersama keluarga, menikmati hidangannya. Nah, yang ketiga, gambar ketiga ini setiap hari kita sudah melakukannya di sekolah. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjut ya materinya ya. Sekarang kita masuk di bagian-bagian Trihita Karana. Seperti penjelasan yang dibacakan oleh Junita tadi bahwa Trihita Karana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan. Tentu bagian-bagiannya juga ada 3. Yang pertama ini adalah parahyangan. Yang kedua, pawongan. Dan yang ketiga adalah palemahan. Nah, sekarang kita masuk di pengertian parahyangan. Parahyangan ini adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau dengan Sang Pencipta. Bisa dipahami ya, kita lihat gambar di bawahnya sudah Ibu tampilkan gambarnya. Di situ ada gambar apa ini? Iya, benar sekali. Gambar orang sedang melakukan persembahyangan. Jadi inilah contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kayaknya kalian, Ibu lihat lemes ini apa karena ngantuk ini? Masa pagi-pagi sudah mengantuk? Kalau mengantuk, Ibu akan berikan ice breaking satu ya. Ice breakingnya itu silakan kalian perhatikan clue yang Ibu berikan. Nah, ice breaking kita hari ini adalah menghitung hari dalam 1 minggu. 1 minggu itu ada 7
hari. Ya, 1 minggu itu ada 7 hari. Clue-nya menghitung hari dalam 1 minggu. Sekarang Ibu akan kasih soal. 2 tambah 2 berapa? Betul sekali, ada 4. Kalau 3 tambah 2, 3, 6. Betul sekali. 3 tambah 3, 6. Sekarang, kalau 5 tambah 3 berapa, Linda? 2. Salah. RP? 8. Salah juga. Jadi, coba Waryanti. Iya, jawaban yang benar itu adalah 1. Bisa dipahami? Nah, Ibu ulang 1 kali lagi kalau belum paham. Clue-nya itu menghitung hari dalam 1 minggu. 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, sekarang 5 tambah 2 sama dengan 7. Betul. Raditya, 3 tambah 3 berapa? Iya, benar. 3 tambah 3 itu 6 jawabannya. Sekarang, kalau 4 ditambah 5, jawabannya berapa? 9. Salah. 3. Salah. Yang benar, coba Suka? Iya, 2 jawabannya yang benar. Jadi, 5 tambah 4 itu sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut materinya. Nah, tadi ini kan pengertian parahyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta, dapat dilihat dari gambar. Jadi, kita sebagai umat Hindu, tidak lama lagi kan Hari Raya Galungan, kita bisa melakukan persembahyangan bersama di pura. Siapa di antara kalian yang tidak pernah ke pura atau tidak pernah bersembahyang di pura? Kalau Andika rajin ke pura, Ibu lihat. Raditya juga, apalagi Raditya rumahnya dekat dengan pura. Hampir setiap hari raya Purnama dan Tilam dan juga hari raya besar itu, Raditya ke pura, Ibu lihat. Mungkin kalau Linda, kalau lagi halangan dia tidak ke pura. Jadi kalau perempuan itu pas halangan tidak boleh ke pura ya. Oke, mudah-mudahan nanti Raya Galungan kita bisa melakukan persembahyangan bersama. Sekarang kita lanjut di bagian yang kedua, pawongan. Nah, pawongan ini adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Contohnya, Waktunya sudah habis, Bu. oh iya Bu, saya kok keluar? Enggak, Di close screen, di stop share, Bu. Oke. sudah Kita Bu. sampai ke tahap berikutnya yang kedua, yaitu wawancara ya, Bu ya. Iya Bu, Nah, Ibu sudah membuat modul ajar, ada 2 ya, iya Bu. modul ajar PBL PJBL. Nah, menurut Ibu apa yang membedakan kedua modul ajar ini, Bu? Eh, iya Bu, kemarin saya sudah membuat modul ajar PBL dan PJBL. Kalau modul modul ajar PBL ini berfokus pada pemecahan masalah. Jadi siswa itu dia lebih fokus ke dalam pemecahan masalah. Nah, kalau modul PJBL dia berfokus pada penyelesaian proyek. Misalnya siswa itu atau peserta didik itu diberikan tugas sebuah tugas untuk diselesaikan secara berkelompok ataupun pribadi. Misalnya kalau modul saya itu memuat tentang proyek membuat clipping. Jadi setiap kelompok itu saya bagi per kelompok itu ada 4 siswa. Setiap kelompok saya berikan materinya sama, cuma mungkin yang satu kelompok saya kasih tentang palemahan, yang kelompok 2 perahyangan, dan kelompok ketiga pawongan. Nah, nanti di situ setiap kelompok akan menampilkan hasilnya clipping yang mereka buat. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira ada yang
Apa kesesuaiannya kira-kira menurut Ibu dengan Merdeka Belajar sekarang ini? Kesesuaian PBL dan Kurikulum PJB. Merdekanya. Oh, kesesuaiannya itu Bu, kalau di kurikulum Merdeka itu Ya, sis, modul ajar buat mereka di modul ajar itu bagaimana, Bu? Apakah sudah sesuai? Dari mana kesesuaiannya? sudah Bu, sudah sesuai. Karena eh, Hmm. di kurikulum Merdeka ini kan siswa itu lebih aktif Bu. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa yang lebih banyak berkreativitas. Kira-kira kalau dikaitkan dengan teori belajar, ada yang Ibu tahu? Teori belajar konstruktivisme Bu. Oke. Kemudian, kalau menggunakan bantuan teknologi tidak dalam menerapkan modul ajar itu, Bu. Ya Bu, kebetulan di sini saya menggunakan media Bu, media visual seperti PPT dan Infocus dan juga video pembelajaran yang saya gunakan. Itu pun disesuaikan Bu karena kebetulan daerah kami ini yang kadang kalau mati lampu, jaringan pun di sini tidak ada Bu. Jadi disesuaikan dengan kondisinya Bu. Hmm. Kemudian, em, sebentar ya. Kalau LKPD yang dibuat membedakan antara PBL dan PJBL itu, di mana letak perbedaannya, Bu? Kalau di LKPD PBL saya Bu, di situ siswa atau peserta didik diminta untuk eh, misalkan kan itu ada LKPD yang saya tampilkan, di situ ada sebuah gambar. Peserta didik diminta untuk menganalisis gambar tersebut, Bu. Kemudian dituangkan dalam bentuk eh, apa namanya pemahaman mereka per kelompok. Misalnya gambar orang yang sedang sembahyang itu termasuk ke dalam Trihita Karana bagian yang mana. Kemudian mengapa bisa misalkan siswa mengatakan gambar ini termasuk ke dalam bagian Trihita Karana yang pawongan. Kenapa sampai bisa dikatakan ke dalam pawongan? Jelaskan. Jadi siswa di situ berargumen untuk bisa menjelaskan pendapatnya, Bu. Kalau PJBL, Nah, kalau PJBL di sini eh, dia kan tugasnya menyelesaikan proyek atau membuat proyek. Jadi di situ siswa mencari bahan yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, kalau yang seperti saya sampaikan tadi, Bu, PJBL saya LKPD-nya itu adalah siswa atau peserta didik diarahkan atau diperintahkan untuk membuat sebuah clipping yang berkaitan dengan materi pada saat yang saya ajarkan tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. ya. Kemudian untuk instrumen untuk mengukurnya apa, Bu? Asesmen penilaian dari masing-masing modul ajar itu, Bu? Eh, PBL, apa tak buat asesmennya bentuknya PJBL, apa yang dinilai gitu. jadi di situ yang saya nilai itu adalah kemampuan siswa dan keaktifan siswa kalau di PBL, Bu. Jadi di situ bisa kita lihat, walaupun siswa itu dibentuk per kelompok, tapi kan ada siswa yang hanya sebagai pelengkap kelompok saja dan yang betul-betul aktif dalam kelompok itu. Oke. Kalau di PJBL bagaimana penilaiannya? Kalau di PJBL kita lihat dari proyeknya juga, Bu, proyek yang dihasilkan dan juga keaktifan dari setiap kelompok. Oke. Eh, Kemudian, Ibu, P5-nya tentang apa, Bu?
Modul P5, ajar P5-nya mengambil tentang P5 apa? itu saya mengambil tema tentang kearifan lokal, Bu. Siswanya diminta membuat apa, Bu? Jadi di sini saya mengambil topik tentang mengenal daksine dalam pembuatan daksine pejati, Bu. Oke, Daksine pejati. kenapa ngambil itu, Bu? Rencana setelah ujian ANBK ini, Bu, akan saya lakukan prakteknya, Bu, karena kebetulan di tingkat sekolah saya sedang melaksanakan ujian ANBK hari ini. Kenapa mengambil yang itu, Bu, maksudnya? Uh, Kegiatan itu. Oh ya, jadi kan uh, Daksina Pejati ini kan merupakan bagian yang sangat penting dalam upacara agama Hindu, Bu, yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal untuk masyarakat Bali. Nah, kemudian dengan mengadakan proyek ini atau P5 ini, saya bisa mengenalkan dan mempraktikkan pembuatan daksina kepada peserta didik. Eh, Kemudian siswa dapat berperan aktif melestarikan budaya dan tradisi yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman dan globalisasi, Bu. Apalagi seperti yang kita ketahui saat ini, anak-anak itu jarang dilibatkan oleh orang tua saat pembuatan sarana upacara, khususnya di daerah saya, Bu. Entah itu karena orang tua jarang melibatkan atau anaknya itu yang kurang tertarik karena mereka lebih asik dengan dunianya saat ini, seperti main HP itu, Bu. Jadi saya ingin setelah anak-anak itu tamat dari atau selesai dari SMP, bisalah hanya membuat sekedar daksine begitu, Bu. Oke. Supaya Kemudian, tidak terlalu meninggalkan budayanya kita, Bu. hmm, oke. Kemudian untuk PTK-nya judulnya apa, Bu? PTK saya kebetulan judulnya itu penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada materi Trihita Karana di kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2024-2025 di SMP Negeri 6 Bolano Lambuni. Nah, kira-kira kenapa Ibu ngambil modelnya itu, Bu? Judulnya, Bu, Iya, model judulnya itu. kenapa saya mengambil judul PTK seperti ini dan mengambil model pembelajaran PBL itu karena ingin membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dalam kemampuan berpikir kritis. Kemudian model pembelajaran PBL juga ini kan merupakan salah satu alternatif untuk diterapkan supaya siswa itu dia mampu menyelesaikan masalah nyata yang harus diselesaikan itu melalui proses diskusi, kolaborasi, dan penelitian. Jadi, Oke. jadi dia, Kemudian, jadi dia kan berperan, Bu. Dia bisa mengetahui bahwa masalah itu masalah itu bisa diselesaikan dengan diskusi dan berkolaborasi dengan guru ataupun kakak-kakak kelasnya. oke. Kemudian, kira-kira berapa kajian penelitian relevan yang mirip yang Ibu masukkan di bab 2 itu berapa tuh penelitiannya? Kajian penelitiannya berapa? Lalu saya masukkan ya, Bu ya. Ada kalau enggak salah 3, Bu. Oke, oke. Iya, Apakah semuanya mendukung model Ibu pakai yang Ibu pakai? iya, Bu. Oke, kemudian gimana teknik pengumpulan datanya, Bu, untuk mengukur hasil belajar? Teknik pengumpulan data ini saya lakukan dengan data kualitatif, Bu. Yang dapat, ya, kualitatif ini kan data yang dinyatakan dalam bentuk angka ini untuk mengukur kemampuan siswa itu bisa dilihat dari hasil ulangan semester ataupun ulangan tengah semester siswa, Bu. Kuali atau kuanti itu, Bu? Kualitatif. Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif itu ya, Bu.
Nah, pelajari Bu ya, nah, berbeda itu. Oh iya, Kualitatif dan kuantitatif berbeda. iya iya Bu. Dan mengetahui bahwa hasil belajarnya meningkat itu menggunakan apa? Bisa diberikan soal-soal pilihan ganda dan juga eh, apa namanya itu Bu, yang jawabannya ada dua itu, saya lupa sudah Bu. Yang iya dengan tidak itu kuesioner Bu. Yang Ibu buat di PTK-nya gimana, Bu? Ya itu Hmm, berarti eh, keduanya dipakai. Kuesionernya, kuesioner untuk mengukur apa? mengukur. Kebetulan ini PTK-nya baru sampai bab 3 Bu. Iya, itu dah di bab 3 itu ada. Oh iya, Metode pengumpulan data menggunakan apa? itu Bu, eh, soal-soal Bu. Berapa jumlahnya? Soal ada saya berikan 15 nomor. 15, oke. Bagaimana cara mengukur keberhasilan penelitiannya? Indikator keberhasilannya. Di situ saya menggunakan dua siklus, Bu. Jika siklus pertama tidak Hmm. berhasil, maka bisa dilanjutkan dengan siklus kedua. Lalu, Uh, mengukur keberhasilannya berarti bahwa itu sudah berhasil. eh, Dilihat dari perubahan nilai yang diraih oleh siswa di siklus satu dan siklus 2, Bu. Apakah ada perubahan atau tidak? Ya. Coba Ibu lantunkan mantra Trisandia bait keempat dan artinya, Bu. Bait keempat, Bu. Om Papaham Papokarma Papatmo Papesan bawah Trahim mampun dari kaksa Sambaya biantara suci. Artinya, Artinya, ya Tuhan, hamba ini Papa, perbuatan hamba ini Papa, kelahiran hamba Papa, lindungilah hamba yang widih. Sucikanlah jiwa dan raga hamba. bait ketiga, Bait ketiga, Bu. Om Tuam Siwam Tuam Mahadewa Iswara Paramiswara Brahma Wisnu Charudrascha Purusa Parikirtita. Artinya, ya Tuhan, Engkau dipanggil Siwa, Mahadewa, Iswara, Paramiswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa. terakhir bait keenam, Bu. Bait keenam, Bu. Om Kesantawiya Kayika Dosa Kesantawiya Wacika Mama Kesantawiya Manasa Dosa Tatra Madat Kesama Swamam Om Santi 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 Om. Artinya, Artinya, ya Tuhan, ampunilah dosa perbuatan hamba, ampunilah dosa perkataan hamba, ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari segala kelalaian hamba. Semoga damai, damai, damai selamanya ya Tuhan. oke. Ya, selamat Ibu sudah selesai Terima kasih ujiannya. Bu. Silahkan mengikuti tahapan berikutnya. Silahkan di stop recording, Bu ya. Terima kasih Bu. Di Sudah di mana itu? stop, Bu. Ini Bu ya.